Panti asuhan Cahaya Kasih berdiri megah di ujung kota kecil yang tenang, seolah menjadi simbol kasih sayang bagi anak-anak yang kehilangan segalanya. Tiap akhir pekan, mobil-mobil mewah berbaris di halaman depan, membawa kardus berisi beras, pakaian, uang tunai, dan bingkisan hadiah dari para dermawan. Nama Darwan selalu dieluk-elukan sebagai sosok yang mulia, seorang mantan pegawai negeri yang konon hijrah demi mengurus anak yatim. Tak ada yang tahu bahwa senyumnya yang teduh menyimpan rahang seekor serigala, menunggu saat tepat untuk memangsa dengan rakus. Darwan menyimpan wajah sejatinya jauh dari mata publik. Di ruang bawah tanah panti, yang dulunya gudang penyimpanan, ia menimbun semua sumbangan layaknya harta rampasan. Ia menjual sebagian besar bantuan, dan uangnya ia pakai untuk berinvestasi properti, foya-foya di hotel, bahkan membayar dukun pesugihan agar kekayaannya terus mengalir. Anak-anak panti hanya makan nasi basi, tidur di kasur sobek, dan belajar dari buku usang. Tapi Darwan menanamkan teror di hati mereka, siapa yang berani bicara, akan dijemput makhluk hitam dari sumur belakang. Malam itu, seorang anak bernama Raffi menangis di pojok kamar karena kelaparan. Saat ia mengangkat tangan berdoa dalam bisu, angin mendesir aneh dari jendela yang tertutup. Lilin-lilin di lorong padam tiba-tiba, dan di kamar Darwan, cermin besar retak sendiri. Seekor kucing hitam masuk tanpa suara, menatap Darwan dengan mata merah membara. Ia terdiam, menggenggam dadanya, merasa jantungnya berdetak terbalik. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar samar, mengiringi bisikan anak-anak kecil yang menyebut namanya dengan nada dingin, Darwan. Darwan. Pagi harinya, saat pembersih panti menyapu halaman, ia menemukan bekas tapak kaki kecil, banyak sekali, menuju ruang Darwan. Tapi anehnya, tidak ada satupun anak yang keluar malam itu. Langit tampak mendung meski matahari terang. Seekor burung gagak hinggap di atap panti, tak bergerak selama berjam-jam. Dan di balik senyumnya yang palsu kepada para donatur siang itu, Darwan tak sadar, langit sudah mulai membuka lembar catatan amalnya. Malam demi malam, suasana panti asuhan makin tak wajar. Anak-anak sering terbangun dengan tubuh menggigil dan mata merah, mengaku didatangi bayangan tinggi yang berdiri di ujung ranjang mereka. Setiap kali ada yang berani mengeluh kepada Darwan, anak itu akan dikurung di ruang belakang, kamar lembab yang dulu bekas kamar jenazah sebelum direnovasi menjadi gudang. Mereka menangis berjam-jam, tapi tak ada yang datang menolong. Anehnya, saat pintu terbuka keesokan harinya, anak-anak itu selalu terdiam dan hanya berkata lirih, dia bilang jangan bicara, nanti lidahku dimakan. Suara langkah kaki sering terdengar di lorong panti meski semua anak sudah tidur. Suara pintu tua mengayun perlahan seperti diayun tangan tak kasat mata. Di dapur, alat masak berpindah sendiri, dan kompor tiba-tiba menyala tengah malam tanpa ada satupun orang di sana. Salah satu anak, Kirana, menggambar sosok tinggi berjubah hitam yang berdiri di belakang Darwan, dengan mata merah dan tangan kurus menjulur ke arah tumpukan uang. Gambar itu ditemukan robek di bawah bantalnya, padahal Kirana bersumpah telah menyimpannya dalam buku doa. Pada suatu malam yang sunyi, suara jeritan terdengar dari kamar anak lelaki. Darwan yang marah besar langsung mendobrak masuk dan mendapati anak-anak menggigil mengerubungi tubuh kecil Raffi yang sudah kaku. Matanya terbuka, menatap langit-langit, mulutnya menganga dengan lidah terjulur, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Darwan buru-buru menguburnya diam-diam keesokan pagi, tanpa memberitahu donatur atau aparat. Ia menanam tubuh mungil itu di bawah pohon beringin tua di sudut halaman belakang, lalu menaburkan bunga 7 rupa seperti ajaran dukun. Langganannya, sejak saat itu, suara Raffi sering terdengar memanggil dari arah pohon itu, lirih dan penuh duka. Namun, penderitaan Darwan tak berhenti di situ. Beberapa donatur mulai curiga. Mereka datang diam-diam dan melihat anak-anak kurus, kulit pucat, dan mata kosong seolah kehilangan jiwa. Salah satu relawan lama, Bu Ratna, kembali diam-diam menyamar sebagai tukang cuci dan mendengar anak-anak berbisik soal ruang kutukan dan pengikat ruh di bawah tanah. Malamnya, ia mendengar suara tangis anak-anak dari balik tembok, padahal semua anak sedang tertidur. Ia pun sadar, panti itu bukan lagi sekadar tempat menyimpan luka, tapi telah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk yang menuntut balas. Sejak penguburan rahasia jenazah Raffi di bawah pohon beringin tua, suasana panti berubah drastis. Pohon itu kini memancarkan hawa dingin menusuk setiap malam, bahkan saat musim kemarau sekalipun. Daun-daunnya tak pernah gugur,
seolah hidup dari sesuatu yang bukan berasal dari tanah biasa. Beberapa anak mengaku melihat sosok Raffi duduk bersila di bawah pohon itu, menatap ke arah jendela kamar mereka, dengan mata kosong dan darah yang terus menetes dari lubang hidungnya. Anehnya, setiap pagi ditemukan tanah di bawah pohon itu teraduk seperti digali, namun tak ada jejak manusia. Darwan mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia terbangun oleh ketukan lembut dari jendela kamarnya, padahal jendelanya ada di lantai 2. Saat dibuka, tak ada siapapun di luar, hanya suara desir daun dan bau tanah basah yang sangat menyengat. Namun malam keempat, saat ia membuka jendela karena ketukan itu makin keras, ia melihat sosok anak kecil tergantung di pohon beringin dengan leher terjerat akar, matanya terbuka lebar memancarkan cahaya merah menyala. Darwan menjerit dan terjatuh, tubuhnya menggigil, tetapi saat ia kembali mengintip, sosok itu sudah menghilang. Hanya bayangan pohon yang menari ditiup angin yang terasa lebih dingin dari kematian. Anak-anak makin sering kerasukan. Mulut mereka komat-kamit menyebut nama Raffi atau bahkan menyebut nama-nama anak yang sudah lama menghilang dari panti dengan dalih diadopsi. Lidah mereka menjulur seperti dicekik, dan tubuh mereka melayang-layang beberapa sentimeter dari tempat tidur. Bu Ratna, yang mulai curiga bahwa panti ini menyimpan kutukan berat, mencoba menggali informasi dari dukun sepuh di luar kota. Sang dukun hanya berkata lirih, "Kau sedang berada di tempat yang disumpahi roh-roh yang dilupakan." Anak-anak itu tak dikubur dengan doa, mereka dikubur dengan kebusukan niat. Pada malam Jumat Kliwon, suara pohon beringin terdengar seperti orang merintih. Batangnya bergoyang hebat meski angin tak bertiup. Daunnya gugur satu persatu, namun setiap lembar daun yang jatuh mengeluarkan bau amis dan darah kering. Darwan mencoba menebang pohon itu dengan parang, namun setiap kali ia menebas, parang itu terpental dan menggores tangannya sendiri. Darahnya jatuh ke akar, dan tanah pun berdenyut, seolah menghisap darah itu dengan rakus. Darwan mundur ketakutan, tapi ia belum sadar, pohon itu bukan lagi sekadar pohon. Ia adalah pintu yang perlahan terbuka menuju azab panjang tak berampun. Sejak malam Jumat Kliwon itu, tubuh Darwan mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Luka kecil di tangannya yang terkena parang saat mencoba menebang pohon beringin tak kunjung sembuh. Justru sebaliknya, luka itu menghitam, berair, dan mengeluarkan bau busuk menyengat seperti bangkai. Dokter yang ia datangi pun kebingungan. Bukan infeksi biasa, kata mereka, dan antibiotik pun tidak bereaksi. Luka itu menyebar perlahan, merayap seperti akar beringin, menjalar ke lengan dan mulai menyentuh leher. Ia terpaksa membalutnya dengan kain tebal dan menyemprotkan parfum, agar donatur yang berkunjung tak mencium aroma busuk tubuhnya yang mulai membusuk meski masih hidup. Setiap malam, Darwan bermimpi dikurung dalam lubang sempit yang dipenuhi mayat anak-anak. Tangan-tangan mungil mencakar tubuhnya, menjerit dalam bahasa yang tak manusiawi. Ia terbangun dengan tubuh penuh lebam dan cakaran yang tidak ia ingat pernah dibuatnya sendiri. Paginya, anak-anak melihat Darwan berdiri di tengah aula dengan mata kosong, memeluk boneka tua milik Raffi dan mulut berbisik, "Aku akan kembalikan, tolong hentikan, aku akan kembalikan." Namun saat sadar, Darwan mengamuk dan menghukum semua anak dengan tidak diberi makan sehari penuh. Bu Ratna mulai mencium bau busuk yang merambat keluar dari kamar Darwan. Ia mengintip dari celah pintu dan terkejut melihat tumpukan kain berdarah, serta kulit-kulit yang terkelupas berserakan di lantai. Tapi yang paling mengerikan adalah suara erangan, bukan dari Darwan, tapi suara anak-anak kecil yang seperti sedang menjerit dari dalam dinding. Ia memutuskan mencari tahu lebih jauh dan diam-diam menggali arsip lama, menemukan bahwa beberapa anak yang dulu diasuh di panti itu tak pernah benar-benar diadopsi, namun dinyatakan hilang secara misterius. Dan semua hilang di bulan yang sama, saat donasi terbesar masuk. Ketika tengah malam datang, Darwan tak bisa tidur. Tubuhnya terus membusuk, nyeri seperti dibakar dari dalam. Cermin di kamarnya retak seluruhnya dan dari balik pantulan, ia melihat wajah sendiri telah berubah, mukanya daging mentah, matanya merah darah, dan lidahnya dipenuhi ulat. Ia menjerit, tapi suara jeritannya tak terdengar oleh siapapun. Di luar jendela, pohon beringin bergoyang meski angin tak bergerak. Dari balik akar-akar yang menjalar, muncul kepala kecil Raffi yang tersenyum, tapi senyuman itu lebih menyerupai ancaman, seperti penagih janji dari dunia yang tak lagi kenal belas kasihan. Malam-malam di panti menjadi lautan ketakutan yang tak berujung. Anak-anak tak lagi bisa tidur dengan tenang. Dinding-dinding kamar mulai mengeluarkan suara isakan lirih, kadang berubah menjadi jeritan melengking yang memecah keheningan.
Tangisan itu muncul tanpa henti setiap tengah malam, diikuti oleh bau amis darah yang menyebar ke seluruh sudut bangunan. Salah satu anak, Nisa, ditemukan terduduk kaku di pojok kamarnya dengan mata terbelalak. Di sekelilingnya, tembok penuh coretan tangan mungil berwarna hitam pekat yang tak bisa dihapus, dan kata yang terbaca jelas, "Kembalikan kami." Bu Ratna mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Ketika menyisir rambutnya di cermin tua, ia melihat sekelebat anak kecil berdiri di belakangnya, namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat ia menyapu aula, lampu tiba-tiba mati dan seluruh ruangan gelap gulita. Dari balik gelap, suara anak-anak terdengar menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada lambat dan penuh dendam. Ketika lampu menyala kembali, semua kursi tersusun melingkar seperti lingkaran pemanggilan arwah, dan di tengahnya ada mainan boneka tua Raffi yang entah sejak kapan muncul kembali. Darwan, yang kini hampir tak bisa berjalan karena luka membusuk di tubuhnya, mulai mengurung diri di kamar. Ia berbicara sendiri, tertawa dan menangis bersamaan. Sesekali ia menjerit minta ampun, memohon agar anak-anak itu berhenti mengganggunya. Tapi tak ada yang mendengar. Pada malam kelima, dinding kamarnya mengeluarkan darah. Bukan cat, bukan air, tapi darah kental yang mengalir dari langit-langit dan merembes ke lantai. Ketika ia mencoba menutupnya dengan karung, suara jeritan kembali terdengar dari balik tembok, kali ini memanggil namanya dengan nada menyayat jiwa, Darwaan. Puncaknya terjadi ketika semua anak kerasukan bersamaan. Mereka menangis, menjerit, dan melolong seperti serigala. Mata mereka putih seluruhnya, dan mulut mereka mengucapkan nama-nama anak-anak yang hilang. Bertahun-tahun lalu, lengkap dengan tanggal dan cara mereka diambil. Panti berubah menjadi medan siksa, lampu pecah sendiri, jendela terbuka dan tertutup seperti dicakar makhluk tak kasat mata, dan patung kecil Bunda Kasih yang menghias ruang doa meleleh seperti lilin sambil meneteskan darah dari matanya. Bu Ratna tak kuat lagi, ia berlari keluar dan bersumpah akan membuka semua aib Darwan, apapun risikonya. Tapi ia belum tahu, ada harga berat untuk orang yang mencoba membongkar rahasia dari alam kematian. Bu Ratna tak bisa tidur malam itu. Rasa takut dan tekadnya bertarung hebat di dalam dada. Paginya, ia mendatangi ruang arsip lama yang telah lama dikunci. Dengan kunci tua warisan kepala panti terdahulu, ia membuka pintu yang berderit seperti menjerit. Di dalamnya, rak kayu dipenuhi berkas berdebu, namun yang membuatnya merinding adalah sebuah lemari besi kecil di pojok ruangan, tertutup kain putih penuh bercak merah kering. Di dalam lemari itu, Bu Ratna menemukan dokumen-dokumen gelap, laporan kematian anak-anak yang tak pernah dipublikasikan, rekening atas nama Darwan yang mencurigakan, serta foto-foto tubuh anak-anak dalam kondisi mengenaskan, dibuang di selokan belakang sebelum akhirnya dilaporkan hilang. Tiba-tiba udara menjadi dingin. Saat Bu Ratna hendak meninggalkan ruangan, semua berkas terhempas ke udara, beterbangan seperti ditiup badai gaib. Dari sudut ruangan, terdengar suara berat dan serak, "Kau temukan kami, tapi bisakah kau menyelamatkan dirimu?" Wajah anak-anak yang telah mati muncul di dinding, menatap penuh luka dan harap. Salah satu dari mereka, anak bernama Windy, berbisik lirih di telinga Ratna, "Kuburan kami di belakang beringin, kembalikan nama kami, agar arwah kami tak gentayangan selamanya." Tak sanggup menahan semuanya sendiri, Bu Ratna mendatangi seorang ustaz tua yang dikenal sebagai penjaga tanah keramat di desa seberang. Sang ustaz, Ustaz Hussein, begitu mendengar nama Darwan dan panti asuhan itu, wajahnya berubah tegang. Ia berkata, "Pohon beringin itu bukan sekadar pohon, itu penjaga antara dua alam. Kau menggali luka yang tak boleh dibuka tanpa amal, tanpa pengampunan. Tapi jika dibiarkan, bukan hanya Darwan, seluruh desa akan diseret oleh kutukan anak-anak yang tak disalatkan." Ia menyuruh Ratna membawa segenggam tanah dari bawah pohon beringin dan 7 lembar kain kafan untuk memulai pengungkapan besar-besaran di malam Jumat mendatang. Sementara itu, Darwan menggeliat di kamarnya, tubuhnya makin rusak seperti bangkai hidup. Daging di wajahnya mengelupas, matanya hampir keluar dari rongga, dan dari mulutnya keluar darah pekat yang berbau busuk seperti bangkai manusia tenggelam. Ia menulis dengan darahnya sendiri di dinding, "Mereka tak akan pergi, meski aku mati." Ketika ia tertidur dalam penderitaan, ia dibangunkan oleh suara anak-anak berdiri mengelilinginya. Kali ini bukan mimpi, mereka nyata, wajah mereka rusak, tubuh penuh luka, mata mereka membara, dan mereka datang bukan untuk menakut-nakuti. Mereka datang untuk menjemput keadilan.
Malam Jumat tiba dengan langit yang tak biasa. Bulan tampak menghitam separuh, dan angin bertiup dari arah barat membawa aroma anyir yang menyayat hidung. Bu Ratna, bersama Ustaz Hussein dan beberapa warga yang berani, datang ke halaman belakang panti, tempat pohon beringin tua menjulang angker. Di bawah sorotan obor dan doa-doa perlindungan, mereka mulai menggali tanah di bawah pohon tersebut. Setiap cangkul yang menembus tanah seolah menjerit, dan dari dalam tanah muncul asap tipis seperti roh yang lepas dari jeruji gaib. Baru sedalam 2 hasta, mereka menemukan benda pertama, tulang-tulang mungil yang dibungkus plastik hitam, dan diikat dengan benang merah. Tiba-tiba tanah bergetar ringan, dan dari dalam lubang terdengar suara rintihan anak-anak. Seperti memanggil ibu mereka, para penggali mulai gemetar, dan salah satu dari mereka jatuh pingsan setelah melihat potongan kain seragam sekolah dengan nama Santi yang masih menempel. Bu Ratna menjerit, terjatuh berlutut sambil menangis. Ustaz Hussein menyuruh semua berhenti dan segera menggelar kain kafan, melantunkan tahlil dan doa pembebasan. Namun tak disangka, dari atas pohon beringin muncul sosok tinggi hitam legam dengan wajah hancur, wujud Darwan dalam bentuk ruh yang penuh kutukan, melayang sambil menjerit keras, "Mereka milikku. Tak ada yang boleh mengambil mereka dariku." Seketika suasana berubah mencekam, obor padam ditiup angin gaib, dan tanah tempat mereka berdiri mengeluarkan darah segar, menyembur seperti mata air. Warga berlarian ketakutan, tapi Ustaz Hussein tetap berdiri teguh, memekikkan ayat-ayat suci dengan lantang. Sosok Darwan mengerang, tubuhnya terbelah menjadi 7 bayangan hitam kecil yang masing-masing melayang ke arah mayat anak-anak yang baru saja ditemukan. Tubuh-tubuh itu perlahan bersatu kembali, dan satu demi satu membentuk wajah para korban dengan sorot mata penuh luka. Mereka berdiri mengelilingi ruh Darwan dan menariknya kembali ke dalam lubang, meskipun Darwan berteriak dan meronta dalam penderitaan yang luar biasa. Saat ruh Darwan lenyap, seluruh area sunyi. Tanah berhenti bergetar, namun aroma kematian masih menggantung di udara. Bu Ratna, dengan tubuh gemetar dan mata bengkak karena tangis, menyadari bahwa kejahatan itu telah terungkap, tapi belum sepenuhnya selesai. Ia harus bertanggung jawab atas semua pembiaran, semua kebisuan selama bertahun-tahun. Malam itu, 7 jasad anak ditemukan dan dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Namun sebelum makam terakhir ditutup, seorang anak kecil tak dikenal berdiri di ujung liang lahat, menatap Bu Ratna dengan mata kosong dan berkata, "Masih ada yang belum ditemukan." Sejak penggalian di bawah pohon beringin, panti asuhan itu tidak lagi seperti tempat tinggal manusia. Langit di atasnya selalu kelabu, walau di desa lain mentari bersinar terang. Aroma busuk tak pernah hilang, seakan tanah menolak menelan sisa-sisa kutukan yang belum selesai. Mayat-mayat anak yatim yang ditemukan hanyalah sebagian dari kebenaran kelam. Beberapa korban ternyata dikuburkan jauh dari lokasi panti, dibuang ke sungai, sawah, bahkan sumur tua yang tertutup rapat. Bu Ratna, yang terus dibayangi penampakan anak-anak, mulai mengalami kerasukan setiap malam Jumat. Mulutnya memekik dengan suara-suara kecil yang merintih meminta keadilan, dan di tubuhnya muncul memar berbentuk tangan mungil. Di rumah sakit jiwa tempat Darwan dirawat, keadaannya semakin mengerikan. Ia tak lagi bisa berbicara, hanya menggeram seperti binatang. Seluruh tubuhnya membusuk hidup-hidup, kulitnya mengelupas, tulangnya mencuat keluar, dan belatung hidup menggeliat dari matanya meskipun dokter tak menemukan sumber infeksi yang logis. Tiap malam, perawat mendengar suara anak-anak tertawa sambil bernyanyi lagu pengantar tidur di kamarnya, disusul suara jeritan Darwan yang memohon ampunan. Namun suara itu hanya berhenti jika mereka membacakan ayat-ayat suci. Bahkan pendeta dan dukun pun menyerah, azab yang menimpa Darwan bukan dari dunia ini. Suatu malam, Darwan bangkit dari ranjangnya, tubuhnya tinggal tulang dan darah, dan berjalan keluar ruangan seperti dirasuki sesuatu. Ia menyeberangi kota, menuju panti asuhan dalam keadaan setengah hidup. Kamera CCTV merekamnya melangkah tanpa mata, namun wajahnya menangis. Setibanya di panti, ia terduduk di bawah pohon beringin yang kini menghitam pekat dan berasap. Dari akar pohon itu muncul 7 tangan kecil yang menarik tubuhnya ke bawah tanah dengan paksa. Darwan menjerit menyebut nama satu persatu anak yang dahulu pernah ia siksa dan buang. Namun mereka hanya menatapnya dengan mata kosong, tanpa ampun, tanpa belas kasih. Azab itu telah ditetapkan, dan ia diseret ke perut bumi, dalam keadaan sadar dan menderita. Panti asuhan itu akhirnya ditutup, dirobohkan, dan tanahnya dikosongkan. Namun malam-malam tertentu,
Penduduk sekitar masih mendengar suara anak-anak bernyanyi dari tanah kosong itu, diiringi bisikan, "Jangan ulangi, jangan ulangi." Bu Ratna menghabiskan hidupnya menjadi juru rawat bagi anak-anak terlantar sebagai penebus dosa. Tapi tiap malam, ia bermimpi berada dalam ruangan panti yang lama, duduk dikelilingi anak-anak yang menatapnya tanpa senyum. Azab Darwan menjadi kisah nyata paling mengerikan yang pernah terjadi di desa itu, bukti bahwa memakan harta anak yatim bukan hanya kejahatan sosial, tapi dosa yang tidak akan termaafkan, bahkan oleh tanah. Terima kasih.